Udah ada yang join ini. Ya, terima kasih. Selanjutnya acara kita yaitu akan saya serahkan ke moderator yaitu Saudara Giovanno. Saya unmute dulu. Ya, terima kasih. Ya, halo, selamat siang Mas Giovanno. Ya, Mas Topan. Ya, sebelumnya mungkin kepada rekan-rekan semua saya ingin memperkenalkan Mas Giovanno. Jadi Mas Giovanno Naham Pun SH merupakan Sekjen ISRI dari Kota Bekasi. Nah, selanjutnya silakan kepada Mas Giovanno untuk membimbing acara sebagai moderator di acara diskusi kita pada siang hari ini. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Topan. Selamat siang semua rekan-rekan. Untuk pertama sambutan pembuka dari Ketua Songo Sindikat yang mewakili panitia pelaksana Saudara M. Ubaidillah, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta webinar dan bedah buku konstitusi dan ruang angkasa pada hari ini, di mana digelar oleh Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia atau ISRI, Kota Bekasi, Songo Sindikat, dan Lembaga Riset Gajah Mada Analitika. Kegiatan ini merupakan refleksi dalam rangka memperingati Hari Antariksa Nasional pada tanggal 6 Agustus 2020. Yang kedua, Hari
Konstitusi, dan yang 3, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Selamat datang para narasumber dan perwakilan dari Dewan Pengurus Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia, yaitu Mbak Atari Farhani. Beliau selaku penulis buku Konstitusi dan Ruang Angkasa pada hari ini. Yang kedua, Bapak Susanto Polamolo. Yang ketiga, Bapak Adi Purnomo Santoso. Kemudian Bapak Bambang Soekarno dari DPN ISRI, beliau Direktur PBH ISRI Nasional. Kemudian dari DPC Kota Bekasi, Saudara Giovanno Nahampun selaku moderator dan Sekretaris Jenderal ISRI Kota Bekasi. Saya ucapkan selamat berwebinar dan salam hormat dari kami. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih untuk Ketua Songo Sindikat yang mewakili panitia pelaksana dalam sambutannya. Dan selanjutnya pengantar webinar dari Dewan Pengurus Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia, Bapak Bambang Soekarno selaku Direktur Pusat Bantuan Hukum dan Advokasi ISRI Nasional. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Apakah suara saya kedengaran, Bapak Moderator? Dengeran Pak Bambang. Siap. Pertama-tama, Dewan Pimpinan Pusat ISRI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara. Terutama kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis buku selaku kaum milenial, Mbak Atari Farhani. Tepuk tangan buat Mbak Atari Farhani. Bapak Susanto Polamolo, SH, selaku akademisi hukum tata negara sebagai pembicara selanjutnya. Lalu sebagai pembicara yang selanjutnya adalah Bapak Adi Purnomo Santoso. Dan yang paling saya hormatin Bapak Giovanno Nahampun selaku moderator. Kepada yang terhormat Dewan Pimpinan Pusat ISRI, Ketua Umum kita tercinta, Bapak Dr. Insinyur Muhammad M. Sriwijaya Suhadi MSc, yang terhormat Sekjen ISRI, Bapak Cahyo Gani Saputro. Dengan senang dan bangga, kami sangat bangga sekali dengan adanya bedah buku Konstitusi dan Ruang Angkasa ini. Mengapa kami DPN ISRI sangat bangga? Karena saya lihat Mbak Atari Farhani ini adalah kaum milenial yang masih bisa menyisihkan waktunya untuk menulis buku, di mana kaum milenial akhir-akhir ini sangat sulit untuk membaca, apalagi menulis buku. Namun demikian, di hari yang berbahagia ini, Mbak Atari Farhani sanggup menulis buku yang sangat dahsyat untuk kedaulatan bangsa Indonesia. Itu pertama-tama. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada panitia serta pembicara yang telah meluangkan waktunya hari ini untuk berbagi ilmu dalam rangka mengembangkan Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Bung Karno di dalam pidatonya pada saat pembentukan ISRI, Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia, mengatakan bahwa seorang sarjana tidak bisa hidup dalam ivory tower. Bahwa seorang sarjana tidak bisa hidup di dalam menara gading yang tinggi. Bahwa seorang sarjana itu harus merakyat kepada rakyatnya Indonesia, kepada jiwanya rakyat Indonesia, kepada hatinya rakyat Indonesia, kepada kemauan-kemauan rakyat Indonesia.
Untuk itulah saya berbangga hati selaku Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Nasional ISRI, kami semua berbangga hati dengan Mbak Atari dan seluruh pembicara yang hadir di sini, bahwa kita hari ini berpikir bareng-bareng tentang apa itu konstitusi. Apa itu konstitusi dan ruang angkasa. Sangat bagus sekali pembahasan ini, di mana situasi nasional akhir-akhir ini kita tahu bahwa Cina dan Amerika selalu sengketa, baik di udara, laut, dan daratan. Terakhir sengketa fisik antara India dan Cina, lalu tentang COVID antara Amerika dengan Cina dan Rusia, dan hal-hal lainnya terkait dengan konstitusi dan ruang angkasa ini. Hari ini kita kedatangan pembicara-pembicara hebat yang akan membahas apa itu konstitusi Indonesia dan di mana saja ruang angkasa Indonesia. Ya, mungkin masalah jaringan ya, buat untuk Pak Bambang. Kita akan selanjutnya pembacaan puisi performance dari Sinta Rizky. Dipersilakan, Mbak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Konstitusi dan ruang angkasa. Ketika ku berdiri dengan kesiapan yang sigap, ku luapkan segala emosi dengan menatap langit malam. Ku temukan bintang paling terang di sana. Ku berdoa agar esok pagi aspirasiku meluap tenang. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh elit politik dengan iming-iming kemakmuran rakyat. Mereka janji akan kembali pada rakyat. Mudahnya semua itu dipermainkan oleh undang-undang konstitusi. Sebuah hak paten yang sulit untuk diterima. Siapa petinggi dan siapa rakyat jelata? Semua akan terlihat jelas. Dan media pun seolah ikut berpartisipasi. Hak atas tanah, hak atas batu bara, minyak, dan gas bumi. Bahkan air pun diberi label. Lucunya mereka memiliki bos besar dengan judul pengusaha sekaligus ASN. Berhentilah omong kosong. Ya, aku tahu. Ketika semua itu dikelola, mereka akan bermanfaat. Tapi bagaimana dengan nasib mereka yang justru menerima hasil limbahnya? Dan keburukan ekosistem yang justru terlihat jelas dibanding manfaat yang ada. Ya, sekian puisi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Puisi yang sangat bagus untuk dari Mbak Sinta. Kemudian karena tadi terputus untuk Pak Bambang, masih ingin melanjutkan? Coba MC. Siap. Masih melanjutkan Pak Bambang? Siap. Izin. Apa? Sambutannya masih mau dilanjutkan? Tadi karena terputus. Ya, sambutannya hanya kami semua DPN ISRI berbangga hati bahwa hari ini telah hadir sarjana-sarjana
yang berjiwa rakyat Indonesia bergabung untuk membahas masalah bedah konstitusi dan ruang angkasa ini. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, DPN ISRI diwakili oleh saya membuka webinar tentang konstitusi dan ruang angkasa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar ini saya buka. Ya, terima kasih untuk Pak Bambang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih untuk Pak Bambang atas pembukaan webinar ini. Dan untuk selanjutnya para hadirin, kita akan lanjut ke acara inti. Acara inti pertama akan diberikan oleh Ibu Atari Farhani SH. Izinkan saya untuk memperkenalkan Ibu Atari. Ibu Atari Farhani SH ini lahir di Tangerang pada 1 Maret tahun 96. Ibu Atari pun tempat tinggalnya di Pamulang ataupun Tangerang Selatan dengan pendidikan formal lulusan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, prodi Ilmu Hukum, dan pendidikan non formalnya ada LIA Lembaga Indonesia Amerika, kemudian Diklat Kebangsaan, serta pelatihan profesi advokat. Untuk pengalaman organisasi, beliau juga penggagas Gerakan Mahasiswa Peduli Anak Bangsa pada tahun 2013, kemudian Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD KNPI Kota Tangerang Selatan periode 2018-2020, Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Permahi DPC Tangerang 2008-2020, Wakil Ketua Bidang Pemantauan dan Kajian Lembaga Perlindungan Anak LPA Kota Tangerang Selatan. Dan Bu Ataria pun salah satu penulis tentang konstitusi dan ruang angkasa. Selanjutnya, Bu Ataria Farhani, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada sebelumnya membacakan saya secara singkat. Dan saya juga terima kasih kepada pembuat acara ini untuk senantiasa membedah saya. Terkait dengan buku saya, memang merupakan ketiga dalam agenda Polmia untuk memenuhi buku konstitusi dan ruang angkasa. Alhamdulillah dapat respon yang positif dari masyarakat, khusus teman-teman mahasiswa maupun akademisinya. Terkait dengan materi yang nanti saya bawakan, khususnya berkenaan dengan bedah buku pada kesan kali ini, memang buku ini merupakan kedengaran sih. Halo, moderator, suaranya masih terdengar? Kedengaran Bu Atari, kedengaran. Silakan. Suara saya terdengar? Terdengar. Berkenaan dengan buku saya sendiri, ini merupakan memang khas dari skripsi saya yang berkaitan dengan masa negara dan manfaat berdaya alam yang terkandung dalam angkasa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Karena sempat masuk dalam Jurnal Konstitusi 2019. Pada akhirnya saya inisi untuk buku tersebut, dan ada bulan Maret kemarin tahun 2020 terkait dengan ruas ini. Memang kalau bagaimana mulus tersebut aktivisi saya lalu kemudian bisa buku, karena memang dikatakan ini merupakan cabang keilmuan yang menjadikan baru juga bagi temanku, walau memang beberapa kampus sendiri ada mata kuliah yang menandang hukum angkasa seperti kampus saya sendiri di Pos Hukum Universitas Jakarta, mata kuliah yang berkaitan dengan ruang angkasa, dan beberapa kampus fakultas lain pun saya rasa ada untuk
mengambil tema terkait ruang angkasa ini kalau back ke belakang memang kalau ya pada saat nggak bertahan untuk mempertahankan judul skripsi saat itu mungkin akan jadi buah buku yang memang akhirnya bertahan untuk terus menyuarakan daripada judul tersebut yang dilakukan sebagai saja Ibnu Chandranegara yang alhamdulillah skripsi tersebut bisa selesai dan bisa teman-teman bisa teman-teman terkait dengan hasil dari buku berjudul Konstitusi dan Angkasa. Nah, terkait dengan buku saya memang pada prinsipnya lah berkenaan dengan masa konstitusi khususnya di 33. Sebelum lebih jauh, saya sedikit memaparkan pasti hukum angkasa itu memang hukum ruang angkasa itu bermula dari mana, lalu kemudian kenapa akhirnya bisa dikatakan ada sumber daya alam terbatas atau yang mencap bagian dari sumber daya yang harus dikuasai oleh negara Indonesia sendiri. Nah, prinsip memang hukum angkasa sendiri merupakan salah satu cabang ilmu bahaya terlebih baru dalam ilmu karena memang ahli hukum masyarakat internasional dirasa perlu untuk dikembangkan. Nah, pengembangan daripada hukum ruang angkasa ini menjadi cabang hukum mantap apan terutama dalam mengantisipasi segala kemajuan teknologi yang sangat pesat. Lalu kemudian DR sendiri yang pertama menggunakan istilah khusus yang ilmu ruang udara ini gunakan istilah smart droid dan dipakai meran pada Institut Droid Nasional pada tahun 1904. Teman bisa sendiri terkait hal tersebut di slide-nya. Nah, untuk di Indonesia, di istilah udara itu istilahnya telah membagi Fakultas Hukum Universitas Jajaran tahun 1963 setelah Uni Soviet berhasil meluncurkan slip buah yang pertama. Sehingga timbullah ilham yang lebih luas lagi, ada RS Law dan lainnya. Hingga memang sebelum daripada ruang angkasa udah mungkin lebih kenal dibandingkan dengan hukum angkasa sendiri. Lalu kemudian pada akhirnya istilah hukum ruang angkasa ini tidak lebih tepat daripada penggunaan hukum antariksa sendiri. Nah, memang saya saat itu kan belum apa yang dimau dengan antariksa secara dasarnya. Memang ada prinsipnya ruang itu menunjukkan untuk mengatur hubungan antar negara untuk menerapkan kewajiban yang terjadi perungkasa. Lalu kemudian kalau lihat dari sebelum selangkah bagian daripada buku saya yang menurut dasar 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mungkin dilihat konteks sejarah ya, kan ruang angkasa ini dikan sebagai cabang ubar ya, dalam menghukum itu sendiri karena memang ini muncul di muka sekitar abad 20 setelah muncul pesawat udara. Bahkan dulu kalau teman-teman pernah tahu tentang novel lah kan dari Lisper tahun 1810 berjudul On the Moon. Jadi dalam suatu novel tersebut mana sih manusia bisa sampai ke ruang angkasa antariksa itu dikatakan sesuatu hal tidak mungkin. Jadi sah katakanlah seperti itu. Pada akhirnya tersebut bisa terbahkan di mana terkait dengan perkembangan daripada ruang angkasa itu mulai pada tahun 1957 yang mana Uni Soviet hasil meluncurkan Sputnik 1 Sputnik itu ke ruang angkasa yang mana peluncuran utamanya oleh kosmonaut Yuri Gagarin. Kalau di Rusia memang mengenal astronot tapi dia lebih mengenal kosmonaut. Hanya dikatakan monot tapi bukan astronot. Walaupun beberapa negara lain mengenal daripada di pelaku untuk terbang ke itu pilot itu disebut dengan astronot. Tapi kalau Rusia atau Uni Soviet mengenalnya kosmonot.
Nah, Yuri Gagarin yang pertama kali melakukan peluncuran astronot ya, pada saat dalam pesawat Angkasa pada tahun 1960. Nah, akhirnya keberadaan ini menjadi semacam titik tolak pemanfaatan ilmu, ruang angkasa dan pengembangannya. Yang pada saat itu memang ditukar untuk kepentingan penelitian maupun pengembangan pengetahuan. Namun pada saat itu kan sedang hangatnya perang dingin antara blok barat maupun blok timur, sehingga kegiatan penelitian dan membangun pengetahuan pada itu sangat akan militer. Itu maksudnya di negara itu memang teknologi Amerika maupun Indonesia pada itu menjadi Rusia. Nah, pada kemajuan ilmu pengetahuan Izin, Mbak Atari. Setelah sampai pada tahap aplikasinya yang hanya dimanfaatkan untuk penelitian dan nilai saja, namun juga menjadi giat untuk memenuhi bumi Indonesia. Katakan seperti itu. Izin Bu Atari, izin. Seorang besar, orang guru besar dari Fakultas Hukum Pajajaran, Apriyatna Rashid, beliau mengatakan bahwasannya kita ini di dalam abad asa, pengetahuan yang selama bergerak maju berkembang pesat dalam 50 akhir ini, terutama izin, Bu Atari, izin. Perang Dunia Kedua, kemajuan teknologi ya. Suaranya putus-putus. Putus ya? Iya. Sayang banget soalnya materi yang bagus. Suaranya ya, masih putus. Masih putus-putus. Suaranya putus-putus kah? Iya, masih putus-putus, Mbak. Bisa dilanjutkan lagi? Bentar. Ini masih putus-putus nggak? Kalau sekarang udah nggak. Masih putus-putus nggak ya? Oh, masih putus-putus. Masih putus, Mas? Masih, Mbak. Atau bisa geser ke tempat lain dikit? Ya. Masih putus-putus, Mbak. Putus-putus ya? Iya. Bisa lanjut atau masih putus? Gimana? Gimana, Mbak? Coba lanjut lagi, Mbak. Siapa tahu sudah jaringannya sudah bagus. Gimana? Iya, bisa dilanjutkan kembali. Siapa tahu jaringannya sudah bagus. Lanjut ya. Iya, coba, Mbak. Ya, mohon maaf teman-teman. Tadi kait dengan pernyataan dari Pak Abdul ya, bahwasannya memang kita ini hidup dalam alam angkasa yang mana pengetahuan yang selama bergerak maju berkembang pesat dalam 50 tahun terakhir ini, terutama Perang Dunia II, kemajuan teknologi khususnya teknologi penerbangan pada saat kini memberi akhir yang positif pada tingkat kehidupan manusia yang telah mampu melakukan penerbangan dan ke ruang angkasa. Nah, berlanjut pada buku kita masuk ke dalam sanksi terkait dengan yang sambung sejarah tidak hukum sebagai ilmu bu baru yang masuk abad ke-20. Nah, terkait dengan 433 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, misalnya memang pasal 3 ayat 3 ini merupakan bisa dikatakan merupakan
berbicara masalah ekonomi Indonesia, memuat peran moral sekaligus budaya terkait dengan perekonomian Indonesia. Nah, pasal 3 ini, teman lihat di sini kan, ini kan bumi, mengatur bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemurahan rakyat. Pasal 33 ini, ayat ini merupakan hukum nasional yang juga kedaulatan dan menyangkut juga ekonomi dan kesejahteraan. Namun, yang aneh di dalam pasal 3 ini memang terkait dengan ruang ya atau ruang asa, ini tidak terus tegas. Padahal dalam ruang asa itu ada yang nanya GSO sebagai sumber daya terbatas. Kenapa GSO sumber daya terbatas? GSO merupakan stereo orbit yang mana penempatan satelit atau penderan jauh ditempatkan GSO. Nah, GSO ini hanya ada di negara-negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa seperti Indonesia, lalu kemudian ada juga Brazil, lalu kemudian Ekuador. Nah, itu beberapa negara yang memang dilalui oleh garis khatulistiwa termasuk Indonesia, sehingga ini menjadi penting yang harus segera atasi pemerintah khususnya atau negara terkait dengan keberadaan GSO sendiri yang merupakan bagian dari sumber daya terbatas dan hanya di negara yang dilalui garis khatulistiwa, yaitu salah satu Indonesia. Adapun penguasa negara dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa hak penguasaan negara dinyatakan dalam 3 Undang-Undang Dasar 1945 memposisikan negara sebagai faktor penjamin kesejahteraan rakyat, sehingga pernah dikuasai negara oleh negara tidak harus memiliki negara. Dengan kata lain, produksi penting negara dan menguasai hidup orang banyak harus dikuasai negara dalam artian diatur dan diselenggarakan oleh pihak yang diberwenang negara dan bertindak untuk nama negara berdasarkan peran perundangan berlaku. Pula penguasaan negara berdasarkan putusan MK. Menguasai negara berarti negara memilih, namun pengertian negara menguasai kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan, pengawasan. Kemudian juga prinsip kedaulatan suatu negara terhadap sumber daya alam yang terdapat di dokumen nasional. Ada 5 resolusi terkait dengan suatu negara terhadap daya alam di dokumen nasional. Yang pertama itu resolusi Majelis PBB nomor 626 tanggal 21 Desember 1945. Dalam resolusi ini memang menegaskan prinsip penentuan nasib sendiri di bidang ekonomi setiap negara. Bahwa menurut prinsip setiap negara itu punya hak untuk memanfaatkan sebebas kekayaan alam. Tujuannya apa? Untuk mendorong negara-negara belakang atau negara berkembang agar benar memanfaatkan sumber daya alam atau kekayaan alamnya di negeri serta untuk negara yang memanfaatkan dari kepentingan sendiri. Terkait dengan kedua, resolusi Majelis Umum PBB nomor 803 tanggal 14 Desember 1962, 25 November 1966. Nah, resolusi Majelis Umumnya meluas produk komponen terhadap alam dan laut dan di bawahnya dan di perairan laut masih dalam yurisdiksi nasional atau negara. Ada juga ini menegaskan bahwa suatu negara memiliki hak untuk memanfaatkan secara kekayaan alam. Lalu kemudian yang keempat, resolusi Majelis Umum PBB tentang permanent treaty over terrorist tahun 1904 dan deklarasi tentang pembentukan tata ekonomi internal baru dan beragam hak ekonomi dan kewajiban negara. Nah, 2 elemen ini menegaskan kali tentang kedaulatan negara dan mengawasi kekayaan alamnya, terutama negara kembang guna meningkatkan pertumbuhan ekonominya
secara implisit dinyatakan pula bahwa tanggung jawab masyarakat internasional untuk menolong pemanfaatan kekayaan alam negara-negara yang sedang berkembang. Lalu yang kelima, prinsip daripada 21 dan 11 Declaration on the Environment yang dihasilkan oleh Konvensi Stockholm sampai 6 tahun 1992. Dalam prinsip ini, negara-negara memiliki kedaulatan dan memanfaat sumber dayanya sesuai dengan kebijaksanaan, keamanan, dan peliharaan lingkungan. Dalam pemanfaatan tersebut, negara bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang merugikan lingkungan atau wilayah negara lain yang berada di luar jurisdiksi nasional. Nah, melihat ada sumber daya alam seru dan sudah usaha nama konstitusi memiliki perbedaan. Negara menguasai, namun ada kecualian. Malah nanti dapat mengelola sumber daya alam sendiri. Dan dalam resolusi PBB sudah secara jelas, misalnya memiliki kedaulatan memanfaatkan sumber dalamnya, sehingga Indonesia sebagai negara dikaruniai kekayaan melimpah memiliki kedaulatan secara utuh dalam memanfaat sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Nah, ada prinsipnya pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 ini memang menentukan ini ada kandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan seberbasarnya untuk kemurahan rakyat. Nah, tentuan pada pasal 33 ayat 3 ini memang untuk ruang lingkup jamin melekat semua anak tapi air dan alam yang kandung di dalamnya. Di dalam ini yang bukan bahwa dimaksud dalam ruang lingkup si kekuasaan negara adalah menyangkut di permukaan darat bumi, sedang segala kekayaan alam di atasnya seolah-olah tidak dikuasai memiliki sistem atau anut 3 dimensi. Dan berdasarkan video itu terkait wilayah, lalu kemudian laut, udara. Indonesia menganut dimensi. Semua negara menganut dimensi. Ada juga yang nggak laut negara, tapi Indonesia punya tiganya, yaitu darat, laut, dan udara. Namun dalam pasal 3 ini hanya angkut permukaan daratan saja yang diatur, melakukan kekayaan alam di atasnya tidak merupakan atau tidak di ruang lingkup yang diatur dalam tersebut. Sehingga ini menjadi satu peneliti terkait apa udara tidak atur dan kenapa ruang dalam yang masih dikuasai oleh negara. Bahkan udara ruang angkasa dianggap sebagai suatu kelemahan. Undang-Undang 5 bahwa di pemilihan terkait dengan fungsi kekayaan negara. Jadi memang Permendikbud mengatakan kait dengan pasal 33 ayat ini memang memiliki karena tidak atur berkenaan dengan udara maupun angkasa masuk dalam lingkup di atas, hanya di dalam bumi saja. Nah, pada Indonesia bagian yang banyak memiliki kekayaan sumber daya harus dapat lakukan perlindungan terhadap bersumber kekayaan alamnya. Pasal 3 ayat 3 merupakan pengakuan yang dapat memberikan legitimasi memberikan legitimasi Indonesia untuk menguasai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan guna kesejahteraan rakyat serta pertahanan bagi negara Indonesia. Nah, terkait dengan pasal 33 yang mengatur penguasaan negara sumber daya alam ditegas secara tidak merinci sumber kekayaan alam yang dimiliki ataupun dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat, sehingga ini menimbulkan semacam pertentangan antara yang seharusnya dan nyatanya. Mengingat konsep diatur dalam pasal 3 ayat 3 hanya bunyi air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara, namun kekayaan alam yang terkandung di atasnya tidak di dalamnya. Ini menjadi satu kelemahan di dalam pasal 33 ayat 3. Indonesia
ada prinsip secara geografis ini kan merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 12 pulau berada di lintasan Khatulistiwa yang menjadi Indonesia di tempat yang strategis serta potensial untuk kegiatan eksploitasi ataupun eksplorasi penggunaan pemanfaatan ruang angkasa sendiri. Lebih Indonesia di garis Khatulistiwa terdapat yang namanya ekstop. Nah ini yang digarisbawahi lagi ini sendiri yang hanya dapat negara-negara yang dilalui garis Khatulistiwa dan satunya yang dilalui garis Khatulistiwa adalah negara Indonesia. Nah, Indonesia yang telah memanfaatkan orbit ini setiap upaya pengeluarannya adalah forum internasional atau secara langsung menyangkut kepentingan nasional Indonesia. Itu jangan terhadap masukan enam satelit komunikasinya salah satu dan GSA sumber dalam yang terbatas langka dan sangat penting di semua negara. Nah, terkait memang ada beberapa regulasi yang memang di Indonesia menyangkut tentang ketariksan. Salah satunya itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang ketariksan. Mengingat Indonesia sebagai negara yang telah ratifikasi traktat atau perjanjian antara dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 dan 3 perjanjian internasional ruang angkasa lainnya. Ketiga perjanjian internasional tersebut diantaranya ada Liability Convention yang telah diratifikasi keputusan Presiden 20 tahun 1996, lalu kemudian ada Registration Convention 1975 yang telah diratifikasi dengan keputusan Presiden 5 tahun 1997, lalu kemudian ada juga Agreement tahun 1998 yang diratifikasi dengan Presiden 4 tahun 1999. Satu list yaitu namun Indonesia belum ratifikasi perjanjian tersebut. Nah ini ada sumber hukum nasional yang direvisi ya berkaitan dengan ruang angkasa. Akhirnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang keantariksaan. Suara masih terdengar, moderator? Halo? Ya, Mbak tadi. Suara saya terdengar? Masih terdengar walaupun terputus-putus, Mbak. Masih dengar ya? Iya, masih terdengar walaupun terputus. Suara saya masih terdengar? Iya, suara masih terdengar, Mbak. Halo, moderator? Ya, Mbak Tari. Suara masih terdengar kan? Masih, Mbak, masih. Masih ya? Masih. Suaranya masih terdengar? Masih, Mbak, masih. Suaranya terdengar nggak? Terdengar. Halo, Mbak. Moderator, suara terdengar. Suara putus-putus, Mbak. Gimana? Dengar. Selanjutnya. Ya. Masih lanjut, Mbak? Terdengar? Suara terdengar, Mbak. Masih lanjut? Terdengar, oke. Sehat ya. Pun terkait regulasi lainnya, setelah dari tadi regulasi terkait dengan internasional yang sudah diverifikasi, regulasi yang ternyata memang sangat mengatur perkenaan di ruang angkasa. Seperti misalkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria, yang mana salah satu aduannya bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan yang Maha adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Namun dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini memang mengatur
terkait dengan ruang angkanya, ini hanya ahli yang mengatakan misalnya ruang angkasa yang maksud ini bukanlah ruang angkasa, namun melainkan ruang udara, sehingga ruang angkasa memang bukan jadi bagian diatur dalam undang pokok agraria ini. Nah, sehingga dikatakan ruang angkasa memang belum diatur, melainkan undang-undang pokok agraria ini yang dimaksud ruang angkasa dalam satu awalnya adalah bahkan ruang udara. Itu beberapa para ahli. Lalu kemudian Undang 4 tahun 2000 tentang wilayah negara yang berdasarkan penjelasan umum wilayah negara ada salah satu unsur negara yang merupakan kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan dan teritorial beserta laut serta tanah di bawahnya serta ruang udara di atas termasuk seluruh kekayaan alam terpendung dalamnya. Nah, di dalam undang ini tidak jelas dan siapa udara tersebut di atasnya atau dengan batas ketinggian tertentu. Jadi memang ini juga jelas ruang angkasa ini masuk ataukah tidak, karena diaturnya udaranya saja. Gitu. Ruang udara dengan batas ketinggian tertentu pun tidak atur. Apakah yang mencakup udara yang di atasnya, apakah dengan batas tertentu saja. Nah, terkait GSO pernah diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1988 tentang ketentuan pokok serta keamanan negara. Dalam penjelasan pasal 10 ayat 3 ditegas bahwa pengertian dirgantara cukup ruang udara dan angkasa termasuk GSO yang merupakan sumber daya terbatas. Nah, ini GSO-nya juga di Undang-Undang Nomor 20 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan dan keamanan negara dengan GSO. Nah, terkait dengan pengaturan secara konstitusional di dalam 33 kan menyangkut udara maupun luasa tidak di dalamnya. Namun ternyata jika dibandingkan beberapa negara lain, katakanlah dengan Vietnam atau Kamboja, merupakan saya contoh di sini Vietnam dan Kamboja kan merupakan negara tetangga juga. Di sini kalau konstitusi Vietnam dalam artikel 17 ya, tanah, hutan, sungai, danau, sumber daya alam di dalam tanah, di atas perairan perindustri, kehutanan, bank-bank, perusahaan asuransi, pekerjaan umum, sistem transportasi melalui rel, lalu kemudian sungai, laut, dan udara, pekerjaan-pekerjaan penggalian dan irigasi yang penting, pemasangan instalasi, sistem-sistem informasi, komunikasi, radio, televisi, biolog, dan lembaga penelitian ilmu teknologi, serta penggunaan bahan kultur dan sosial lainnya yang ditetapkan undang sebagai punya negara di bawah kepemilikan seluruh rakyat. Ini sangat kompleks sekali ya untuk artikel 17 Konstitusi Vietnam ya, berkaitan dengan apa saja yang diatur oleh negara yang merupakan kepunyaan dari negaranya yang di bawah kepemilikan seluruh rakyatnya. Ini Konstitusi Vietnam mengatur tentang udara sangat komprehensif. Adapun terkait dengan konstitusi Kamboja, dalam artikel 58 dan 5 konstitusi Kamboja ini juga ada wilayah udara juga masuk yang merupakan bagi dari kepemilikan ya, pemilikan negara yang harus dimiliki negara. Adapun hal-hal lainnya penggunaan maupun pengelolaan negara yang sifatnya harus ditentukan oleh hukum. Nah, jadi dilihat dari pendingan konstitusi dengan negara seperti Vietnam, Kamboja, mereka sudah komprehensif atur sumber daya apa aja yang harus dikuasai atau menjadi kepunyaan negaranya. Udara masuk ya, memang angkasa enggak, namun sudah masuk dalamnya menjadi bagian atau sesuatu yang harus dikuasai atau dipunyai negara. Sehingga ini just banyak kelemahan atau ada kelemahan yang terdapat di dalam konstitusi pasal 3 ayat 3. Naik lanjut ya. Mungkin Mbak. Ini beberapa teori juga. Nah, Halo? di sini yang mana memang ada TGS juga. Ada TGS dari rapor yang ada. Kalian dalam penelitian saya juga masuk. Halo? Ya Mbak Tari, mungkin nanti kita bisa lanjut ke sesi jawab pertanyaan. Lanjut ya. Mau informasi waktunya habis.
Ya, sudah 20 menit. Ya, terkait dengan teori GSO. Memang teori GSO ini merupakan teori yang digunakan oleh negara-negara kolom, di mana negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa, termasuk salah satunya Indonesia, untuk memperjuangkan klaim hak-hak berdaulat, mengeksplorasi kekayaan alam di ruang angkasa yang berketinggian besar 36.000 km dari permukaan bumi. Teori ini lahir dari kegiatan perjuangan negara-negara Ekuador atau negara-negara yang dilalui oleh khatulistiwa untuk memperoleh preferensial atau hak istimewa atas GSO itu sendiri, geosterbit. Nah, ini diusung pada si kedua Kota Unclos, mana untuk perkuat argumentasi juridis kekayaan alam ruang angkasa bagi negara-negara khatulistiwa. Memang negara-negara kembang itu pernah melakukan semacam hak istimewa kepada masyarakat dunia, khususnya dalam forum PB itu, pada situ namanya Deklarasi Bogor. Deklarasi Kota ini deklarasi inisiasi negara-negara kembang untuk minta hak kedaulatan dari GSO sendiri, karena GSO ini nggak semua karena GSO ini kalau ini garis peristiwa nggak semua negara-negara lain ini lalui, hanya beberapa negara aja, masuk Indonesia, Brazil, sehingga negara tersebut ingin meminta semacam hak istimewanya dan juga berdaulatnya untuk GSO sendiri. Nah, memang dalam hal ini banyak tentang di dalam forum tersebut oleh negara-negara maju, karena mereka menganut yang namanya suatu prinsip first come served, artinya siap pertama kali datang yang berhak mengeksplorasi angkasa. Dengan ada prinsip itu sehingga negara berkembang katakan cukup lemah untuk mempertahankan daripada organisasi berkembang saat harus dibuka untuk menghak kedaulatannya atas gaya tersebut, karena tadi ditentang negara-negara justru seperti Amerika maupun Uni Soviet saat itu. Dalih juga angkasa itu warisan umat manusia dan semua negara berhak untuk mengeksplorasi gitu. Nggak boleh ada kewajiban untuk memiliki terkait dengan angkasa itu sendiri. Pada akhirnya lah izin Mbak Atari, sulit didapatkan negara-negara berkembang terkait dengan GSO. Mbak Atari, ya. Waktunya sudah habis. Mungkin nanti kita bisa lanjut di sesi tanya jawab. Masih terdengar suaranya? Bukan, waktunya sudah habis, Mbak. Mungkin nanti kita bisa sudah habis ya? Ya, nanti kita bisa lanjut di sesi tanya jawab ya. Oke, baik. Oke, untuk selanjutnya kita dapat menyimpulkan terkait materi dari Mbak Atari ini adalah ruang angkasa yang secara langsung memang berhubungan dengan kemakmuran suatu bangsa, satelit penginderaan jarak jauh, misalnya secara dramatis dapat membantu suatu negara untuk memateri negara lain. Sedikit tadi materi dari Mbak Artaria adalah pada tanggal 6 Agustus 2013, Indonesia telah mengundang-undangkan nomor 21 tahun 2013 tentang keantariksaan, mengingat Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Traktat Antariksa tahun 67 dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2002 dari 3 perjanjian internasional. Nah, untuk selanjutnya kita bisa ke pemateri selanjutnya, yaitu Pak Susanto Polamolo. Pak Susanto, izin untuk saya membacakan kurikulum vitae-nya. Pak Susanto Polamolo ini adalah lulusan dari S1 di FH UP 45 Jogja dan S2-nya di Pasca FH Unisri Solo, dan mengajar pada tahun 2015 hingga 2017. Aktif menulis di jurnal MK dan media online, melakukan penelitian kebebasan beragama di bawah sponsor Pusham UII Jogja tahun 2014 sampai 2017. Kemudian menulis buku Reformasi Konstitusi
Selanjutnya kekuatan hukum preambul dan perdebatan pasal 33. Itulah profil singkat dari Mas Susanto Polamolo, SHMH. Dipersilakan Mas Susanto. Ya, halo. 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 Kedengeran ya? Masih kurang kenceng, Mas. Pelan sekali. Iya, ini gimana? Oke. Ya. Cukup. Bisa terdengar? Kurang, Mas, kurang. Suaranya kurang. Ya, suaranya agak pelan, Mas. Oke. Halo. Oke, Mas. Lanjut. Kalau gini gimana? Bisa? Ya, lanjut, Mas. Bisa. Ya. Yang pertama, terima kasih dulu pada panitia yang sudah mengundang untuk ikut serta dalam webinar sekaligus bedah buku konstitusi dan ruang angkasa ini. Salam kenal untuk penulis buku ini. Ada Atari ya. Izin, Mas Susanto, suaranya masih belum terdengar. Iya, mungkin agak lebih dekat, Mas. Halo. Ya, gini gimana? Halo. Ya, halo, Mas. Boleh? Cukup? Masih cukup, Mas. Mungkin karena saya pakai headset kali, Mas, soalnya terdengar kencang. Oh, oke. Saya mulai pelan-pelan aja ya. Oke, Mas. Juga salam kenal dulu buat penulis buku yang akan kita bedah hari ini. Ada Mbak Atari ya. Ini masih muda banget ini. Kemudian ada salam kenal buat dosen Universitas Nasional ini, ada Mas Adi Purnomo. Halo Mas. Ya, ini tadi saya ngomong ke panitia, saya bilang ini mestinya yang ngomong spesialis-spesialis dulu nih. Nanti saya terakhir. Sudah terlanjur disusun saya selanjutnya ya. Ini mestinya Mas Adi dulu yang ngomong. Nah, bidangnya Mas Adi. Tapi baiklah, kita mulai saja. Pertama-tama ini sayang banget tadi materi dari itu. Suaranya agak kurang jelas ya. Jadi kita sebetulnya saya menyimak itu materi-materi itu, hanya saja barangkali sinyal jaringan internet antar ini mengganggu buruk ya, mungkin sama atau gimana, saya kurang tahu. Kalau suaranya kecilan tolong diberitahu ya, saya diberitahu ya. Atau misalnya kurang jelas saya diberitahu. Ya, Mas, nanti saya beritahukan, cuman kalau bisa agak diperdekat dengan handphonenya, nanti agak biar lebih jelas. Ya. Saya mungkin akan mengambil pada bagian original intent ya. Terlebih dahulu mungkin saya akan fokus pada pasal 33 ya. Yang pertama begini,
memang kalau kita lihat pasal 33 sekarang itu memang sama sekali tidak terbuka untuk soal angkasa ini. Jadi memang urusan yang kita lihat sekarang itu hanya terbatas pada selebihnya adalah penafsiran. Jadi menurut saya seberapa logisnya penafsiran itu sangat kecil kemungkinan untuk itu mempunyai landasan konstitusional yang kuat. Karena dalam pasal 33 itu sendiri sudah sangat tidak terbuka untuk ruang angkasa. Itu yang mau saya sampaikan. Tetapi begini, bukan berarti pasal 33 itu tidak, pada awal pembahasannya memang tidak, bukan berarti pasal 33 itu tertutup ya. Jadi kalau kita periksa kembali gara-gara seminar ini, webinar ini, saya membuka kembali sidang sewaktu Undang-Undang Dasar 45 di amandemen pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Itu saya buka kembali. Ternyata memang sebenarnya sejak sidang perubahan tahap kedua itu sudah ada atau sudah ada usulan-usulan frase seperti kata-kata seperti angkasa, udara, dirgantara itu sudah mengemuka. Nah, kalau boleh saya sebutkan, dalam sidang kedua itu pada tanggal 26 Januari tahun 2003, itu dari penelitian saya yang saya lakukan, itu ada sekitar 5 fraksi yang mengusulkan DPR dalam sidang amandemen itu. Yang pertama itu fraksi PDIP. Itu ada Bapak Apatania Risihaan, anggota fraksi PDIP. Kemudian ada P3, itu Ali itu menggunakan frase udara di dalam pasal 30. Dia mengusulkan frase udara di dalam pasal 30. Kemudian ada fraksi PDU asimilatif. Dia menggunakan frase ruang angkasa. Itu masukkan dalam pasal 33. Berikutnya ada fraksi teori. Itu ada Pak Hendi, dia menggunakan fraksi genap. Jadi kalau kita lihat komposisi, sebenarnya dalam sidang kedua amandemen itu frase genap itu mendominasi ya. Jadi, untuk dimasukkan ke dalam pasal 33, bumi, air, dirgantara, dan kekayaan alam dan seterusnya. Jadi frase dirgantara itu oleh 5 fraksi agar dimasukkan ke dalam pasal 33. Kalau kita lihat pada rumusan hasil ya, saya langsung ke hasil karena pada lampiran, saya baca di lampiran itu, ini sorry saya tidak sempat menulis makalah karena memang waktunya sangat terbatas. Kalau kita baca di lampiran perubahan amandemen yang kedua itu, frasa dirgantara itu ada di dalam rancangan yang diusulkan oleh panitia ad hoc. Sebentar saya cari. Ini. Di sini yang kedua ini frase dirgantara itu masuk dalam ayat 3 pasal 3. Di sana disebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam seperti bumi pasal ayat 3 yang asli. Kemudian kita melompat lagi ke dalam
Hasil sidang perubahan ketiga amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu sebenarnya juga frase dirgantara itu masih dipertahankan agar dimasukkan ke dalam pasal 33. Hanya saja di sini ada perdebatan dari Profesor Hasim Jalal. Ini ahli hukum laut. Ya. Profesor Hasim Jalal mengatakan dirgantara itu sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam pasal 33. Jadi itu sebaiknya dibuatkan pasal tersendiri. Ini maksud Jalal, dibuatkan pasal tersendiri dengan pasal-pasal yang mengatur bersama dengan pasal-pasal yang mengatur tentang kelautan, laut, itu kemudian apa namanya itu Prof. Hasim. Usulan ini kemudian ahli ekonomi. Nah, ini perlu diketahui kemudian di dalam amandemen itu dibentuk tim ahli ekonomi, ya, khusus membidangi pasal-pasal yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satunya pasal 33. Nah, tim ahli ini dikoordinatori oleh Profesor Pamubi, kemudian ada Pak Dapam, kemudian ada Sri Mulyani, keuangan, ada Sri Adiningsih, ada Pak Bambang, Profesor Basujo, ada kemudian ada Syahrir, Dr. Syahrir, ekonom atau ekonom dari UI. Jadi dalam ini saya sedikit cerita, dalam tim ahli ekonomi itu terjadi perdebatan itu antara kubu Jakarta dan kubu Jogja, antara dan UI lah itu. Jadi yang kubu Jogja mempertahankan bunyi asli 33 itu. Kemudian yang kubu Jakarta, Bu Sri Adiningsih, Syahrir dan lain-lain itu menginginkan pasal 33 dimodifikasi, dipertahankan tetapi dalam ayat-ayat yang lebih kontekstual. Jadi sebetulnya ini dua kubu yang tujuannya sebetulnya sama saja. Ide ini sebetulnya sama sebetulnya, cuma hanya basis konseptualnya enggak. Nah, kubu Jakarta ini mengadopsi usulan Profesor Hasim Jalal bahwa ruang angkasa itu jangan dimasukkan dalam pasal 33 tetapi dibuatkan pasal tersendiri. Begitu. Perdebatan ini alot, ya saya menulis dalam buku ini, Anda bisa cari di Gramedia, perdebatan di dalamnya ada perdebatan itu. Nah, karena perdebatan itu alot antara Jakarta dan Jogja ini, Prof. Biarto kemudian mengundurkan diri dari panitia, dari tim ahli ekonomi itu. Sehingga kemudian yang tersisa itu meneruskan rancangan pasal 33 itu ada fase dirgantara di dalamnya karena ada usulan dari Hasim Jalal tadi. Itu fase ditangkan dan dibawa ke sidang selanjutnya pada perubahan tahap ketiga. Di perubahan tahap ini frase dirgantara, kemudian frase-frase kayak ruang angkasa, kayak udara itu jadi perdebatan yang cukup serius, ya, di samping perdebatan apa itu artinya kata dikuasai. Itu apa sebenarnya pengertian daripada kata itu. Jadi tahap ketiga itu sempat alot perdebatan mengenai dirgantara ini dimasukkan apa tidak.
Gitu, singkat kata, ternyata frase tetap bertahan di dalam apa namanya perubahan yang ketiga. Ini saya tunjukkan lagi. Di sini ini ada frase dirgantara itu masih di ayat 3. Jadi pada perubahan ketiga frase dirgantara masih dipertahankan. Kemudian kita lagi pada fase perubahan yang keempat, yaitu tahun 2002. Nah, di sini singkat cerita, sejumlah fraksi masih bertahan, masih mempertahankan fraksi ini. Di antaranya itu ada P3. Ternyata P3 sangat apa namanya, sangat dekat dengan frase ini agar tetap masuk ke rancangan pasal 30. Jadi melalui Pak Ali itu frase tetap dia pertahankan. Dia tetap bersikuku, dia berdebat dengan fraksi yang mulai namanya lentur karena perdebatan yang terjadi di kalangan tim ahli. Fraksi PDIP mulai lentur untuk mempertahankan frase dirgantara itu. Oleh P3 ini dipertahankan. Nah, P3 tidak sendiri, ada fraksi TNI Polri. Dan penjelasan panjang lebar, bisa baca di buku saya. Mereka memberikan penjelasan panjang mengenai mungkin berkaitan dengan pertahanan keamanan. Jadi fraksi TNI Polri cukup paham mengenai outer space ya, outer space law. Jadi penjelasan mereka sangat masuk akal agar frase dirgantara itu apa namanya atau ruang angkasa itu harus ada. Frase dirgantara atau ruang angkasa bagi fraksi TNI Polri sama saja. Itu bebas. Selain TNI Polri ada fraksi Golkar. Nah, fraksi Golkar ini lebih maju karena mereka berbicara tentang ekonomi dari apa namanya, dari kepentingan untuk mengatur apa namanya geostasiun, istilah tadi dijelaskan oleh Atari tadi itu. Nah, fraksi ini sangat paham betul. Ada Pak Amidan dengan Pak Andi Matalata menjelaskan bagaimana potensi ekonomi dari geostationary orbit ini, karena kita berada dalam garis khatulistiwa, jadi itu adalah garis mana satelit apa namanya bisa digunakan untuk itu jelas dan terang menjelaskan itu dalam pidato-pidato mereka, antara lain Amidan sama Bapak di Matalata. Kita melompat lagi setelah rapat yang alot, ternyata pada saat bawa ke tingkatan paripurna Komisi A itu yang membidangi amandemen pasal 3. Ketika dibawa ke tingkatan itu ternyata frase hilang. Jadi frase dirgantara atau hilang dari rumusan pasal 33 yang ditetapkan. Nah, akhirnya pada tempat ditetapkan oleh MPR di bawah pimpinan Amin Rais. Hasil rumusan final pasal 33 adalah seperti yang kita tahu saat ini. Jadi di dalam frase dirgantara tidak. Jadi ini menimbulkan kesan bahwa diskursus mengenai kedaulatan ruang itu dipikir oleh banyak pihak tidak ada dalam diskusi amandemen. Padahal sebetulnya sejak awal amandemen diskursus mengenai ini alot berlangsung di dalam.
Jadi gagasan kedaulatan ruang ini justru sudah lahir di tahun itu. Justru sudah lahir di tahun itu. Nah, saya tidak tahu apakah tekanan politik, konstelasi politik dan seterusnya yang tidak menghendaki frasi dalam ayat 3 ayat 33 Undang-Undang Dasar 45. Nah, bagaimanapun proses amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu memang saat itu memang syarat tekanan politik, tekanan massa juga di luar istilahnya begitu. Berikutnya saya ingin nanti akan dijelaskan oleh Mas Adi ya. Mas Adi lebih spesifik yang itu. Saya sedikit menambahkan berikutnya adalah karena pasal 3 kita sekarang itu memang tidak sudah kecuali kita berharap ada amandemen kelima, kita di sana itu frase dirgantara harus masuk. Tapi ini memang agak sulit ya. Yang paling bisa kita lakukan adalah merumuskan ruang itu di dalam undang-undang. Tapi seperti kita ketahui, tadi sudah dijelaskan oleh Atari, ternyata mengadopsi sejumlah konvensi internasional ya, dan itu tahun lalu kita kasih beberapa belas tahun itu buat kita sebetulnya apa namanya di bidang konstitusi luar angkasa. Yang perlu ditekankan memang ruang angkasa ini kan prinsip association. Jadi tidak ada yang boleh mengakui kedaulatan di ruang angkasa ini. Jadi ini digunakan kepentingan bersama atau disebut dalam prinsip komunis ya. Jadi yang lebih membutuhkan itu dan kebetulan Indonesia berada di garis itu. Jadi slot saya baru update kemarin dapat 3 slot satelit kita di garis khatulistiwa. Jadi sebenarnya sangat sedikit ya kita memang teknologi kita tertinggal, modal kita juga tidak punya ya. Jadi dari segi modal, dari segi teknologi kita sangat tidak. Sementara konstitusi kita sangat terbatas pada bumi dan air. Angkasa itu terakhir. Jadi satu-satunya hal yang saya lakukan adalah kalau kita merujuk konvensi Chicago atau itu kan kita punya ruang. Setiap negara bisa menetapkan batasan ruangnya hingga ke ketinggian tertentu. Ini Mas Adi bisa tambahkan. Kalau konvensi sisa itu kita bisa tambah sedikit dengan ruang kita tambah sedikit sampai mungkin ini politis aja ini sampai mencapai ke sampai ke ini ke ruang atau sampai ke geos. Mungkin itu yang bisa gitu memperbaiki ruang udara kita sampai ke geostationary orbit. Karena Chicago membuka kemungkinan. Saya kira seperti inilah yang kekuatan undang-undang tidak terlalu ya tidak dibanding dengan kalau ada frasa itu dalam undang-undang dasar dan saya tidak tahu apa yang terjadi sehingga frasa dirgantara itu dalam tempat amandemen bisa hilang. Saya kira ini hal-hal yang saya sampaikan nanti dalam diskusi akan ditambahkan oleh Mas Adi.
Silakan Oke. moderator. Baik, Mas Susanto, kesimpulan sedikit tadi yang saya simak, perlunya ada dukungan dari legislatif, kemudian ada usulan bagaimana nanti Undang-Undang Dasar itu di amandemen sampai kelima ya Mas ya, untuk yang kelima. Oke, untuk selanjutnya, pembicara selanjutnya yaitu Bapak Adi Purnomo Santoso, SH MH. Izin Pak Adi, saya bacakan kurikulum kitanya. Ya. Pak Adi ini sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional, hubungan antar lembaga Dewan Pimpinan Pusat, Kongres Advokat Indonesia, dan Ketua Ikatan Advokat Jakarta, serta Sekretaris Nasional LBH LKPK. Pak Adi Purnomo sebagai pemateri ini akan silakan kembali, Pak. Halo, Ya, halo. Mas Jo, dengar sendiri ya? Oh, dengar Mas. Ya? Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya banggakan, moderator Mas Giovanno. Salam hangat buat Mbak Atari, Mas Susanto. Salam kenal. Dalam kesempatan hari ini memang penuh dengan keterbatasan. Mohon maaf, saya baru saja sidang setempat, baru sidang PS di Jakarta Selatan. Makanya saya minta ke panitia untuk berbicara di termin ketiga supaya tidak terlambat begitu Mas Sato. Baik, terkait dengan pembahasan dan bedah buku Konstitusi dan Ruang Angkasa, saya tidak perlu terlalu lebar, saya batasi saja di Indonesia. Bahwa perlu ada pembaruan hukum udara dan ruang angkasa di Indonesia. Hukum udara dan ruang angkasa Indonesia tidak dapat lepas dari kaidah-kaidah hukum udara dan ruang angkasa internasional. Apabila di wilayah ruang udara terdapat adanya prinsip kedaulatan mutlak masing-masing negara, namun di wilayah ruang angkasa terdapat pula prinsip kepemilikan bersama semua negara di atas ruang angkasa. Pemanfaatan ruang udara Indonesia mewajibkan untuk mengembangkan kekuatan negara di udara dengan maksimal sehingga efektif dan dapat diandalkan. Angkutan udara adalah salah satu faktor penting dari kekuatan negara di ruang udara dan bukan sebagai sarana untuk tujuan komersial semata. Sehingga hukum yang mengatur mutlak harus dibentuk sesuai dengan kondisi dan kepentingan bangsa saat ini. Sarana untuk membantu kelancaran efektivitas pemerintah dan pemerintahan terutama, dan saran untuk mendorong lajunya pembangunan, maka hukum udara Indonesia harus menjunjung tinggi kedaulatan Indonesia dalam mempertahankan wilayah udaranya. Tentunya dengan ekonomi yang disesuaikan dengan Indonesia. Saya tertarik dengan kawasan Nusantara, bahwa cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang menghendaki perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian jelas bahwa diterimanya wawasan Nusantara oleh MPR tahun 73, sebenarnya itu tonggak awal bahwa Indonesia sudah patut untuk merambah ke ranah ruang angkasa. Jadi tidak hanya sesuai dengan pasal 33 ayat 3, penguasaan bumi dan air untuk semata-mata kemakmuran rakyat, tapi juga
ruang angkasa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demi menjamin suatu keutuhan wilayah dirgantara nasional yang dimiliki Indonesia, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan maksud itu. Hak Indonesia untuk ikut serta dalam kegiatan eksplorasi, melakukan penelitian dan eksploitasi pemanfaatan ruang angkasa, bahwa dalam hak ini termasuk juga hak untuk memupuk potensi nasional, memupuk kekuatan pertahanan dan keamanan di kawasan dirgantara. Kewajiban negara untuk menjaga agar dapat melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa itu tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan bangsa dan negara lain. Tentunya dalam kondisi ini adalah, dalam hal ini, untuk kepentingan damai. Sedikit saya masuk ke substansi bahwa ruang udara dan ruang angkasa itu harus kita bedakan. Bahwa ruang udara itu adalah ruang di sekitar bumi yang berisi gas udara, yang dibutuhkan manusia demi kelangsungan hidupnya, atau masih di dalam atmosfer bumi. Sedangkan ruang angkasa atau antariksa itu adalah ruang kosong atau hampa udara, yang kerennya itu disebut aerospace, dan di dalamnya itu berisikan langit, di luar atmosfer bumi, sudah di luar atmosfer bumi. Termasuk juga bulan, benda-benda, planet lain, yang juga disebut orbit geostasioner. Nah, itu termasuk ruang angkasa, masih di luar atmosfer bumi. Saya dalam hal ini sepakat dengan aturan yang harus mengatur bahwa hukum ruang angkasa itu perlu. Di Indonesia sangat minim sekali aturan itu, sehingga ketika kita berbicara ruang angkasa, wacana berpikir kita sangat sempit. Sedangkan ekspektasi bangsa kita sebenarnya sudah sangat jauh, sudah sangat tinggi terkait dengan eksplorasi ruang angkasa. Tetapi apa daya, kemampuan ekonomi negara kita memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, Mas Susanto. Potensi eksplorasi ruang angkasa di Indonesia ini luar biasa. Indonesia seharusnya memperjuangkan klaim hak batas maksimum yang dapat dipakai oleh pesawat udara sipil maupun militer. Kisarannya adalah 25 mil sampai 30 mil dari permukaan bumi, atau sekitar 60.000 kaki. Ini sesuai dengan teori ICAO, International Civil Aviation Organization. Dan Indonesia juga berhak memperjuangkan gelombang pemancar melalui perantara konduktor atmosfer udara, dimulai dari batas maksimum udara, di mana gelombang radio tidak dapat menembus batas tersebut, melainkan kembali memantul ke bumi. Nah, itu sekitar 150 mil sampai 300 mil dari permukaan bumi. Ini sesuai dengan teori transmisi radio. Indonesia juga harus memperjuangkan ruang angkasa dimulai dari ketinggian 80 km di atas permukaan bumi, yang merupakan batas ketinggian minimum atau low limit dari suatu orbit satelit, baik sipil maupun militer. Nah, ini sesuai teori OIST 1967. Ini kita bisa menempatkan satelit di situ. Kemudian Indonesia juga berhak untuk mengklaim kedaulatan
mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam di ruang angkasa yang berbentuk cincin dengan ketinggian 36.000 km dari permukaan bumi. Itu ekspektasi yang sebenarnya sudah terlalu tinggi, mengingat sumber daya manusia kita belum sampai ke situ. Oke. Saya lanjutkan bahwa dalam kaitan ini Indonesia sangat berkepentingan terhadap ruang udara dan ruang angkasa. Jadi nanti kita untuk lebih jelasnya lebih baik di sesi tanya jawab. Mas Giovanno, saya pikir cukup. Silakan saja nanti diperjelas melalui sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Adi. Untuk sesi jawab tanya kita sudah ada. Yang pertama adalah Andreas Pramudianto dari Sekolah Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Pertanyaannya untuk Mbak Atari. Mbak Atari masih ada? Mbak Atari? Masih on kah? Pertanyaannya untuk Mbak Atari dari Pram, yaitu siapa sesungguhnya pemilik kedaulatan ruang angkasa kalau akhirnya negara-negara maju yang menikmati? Jika ada satelit jatuh, siapa bertanggung jawab? Negara peluncur atau negara pemilik satelit tersebut? Silakan untuk Mbak Atari. Terkait. Halo, kedengeran? Kedengeran Mbak Atari? Ya, sebenarnya kan memang terkait pertanyaan tadi itu sudah diatur ya dalam Mukodimah tahun 1967. Bahwasannya memang ada beberapa secara garis besar yang memang diatur terkait dengan ruang angkasa itu sendiri. Karena Space Treaty ini 1967 ini cartanya negara-negara yang memang meratifikasi atau melakukan perjanjian ruang angkasa ya dalam bentuk Space Treaty 1967. Ada beberapa aturan bahwasannya dalam aturan Space Treaty tersebut salah satunya itu kebebasan adanya eksplorasi maupun eksploitasi. Jadi setiap negara berhak atau bebas untuk melakukan eksploitasi ataupun eksplorasi di ruang angkasa. Lalu kemudian eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa ini dimanfaatkan atau untuk kemanfaatan dan kepentingan semua negara. Nah, itu yang menjadi salah satu dasarnya. Kalaupun boleh mengeksplorasi atau mengeksploitasi, itu harus digunakan untuk pemanfaatan atau kepentingan semua negara dan antariksa sebagai wilayah umat bersama manusia. Karena antariksa ini kan bisa dikatakan sebagai warisan umat bersama manusia. Lalu kemudian nah, ini yang menjadi dasar juga yang diatur dalam Space Treaty adalah terkait adanya larangan kepemilikan nasional terhadap ruang angkasa. Jadi memang ruang angkasa ini tidak dijadikan sebagai objek kepemilikan daripada negara-negara kolong ataupun negara-negara yang ada ya. Karena memang dalam Space Treaty itu diatur secara jelas memang larangan akan kepemilikan secara nasional terhadap ruang angkasa itu sendiri. Lalu kemudian juga ada larangan penempatan senjata nuklir di antariksa. Lalu pertanyaannya, ketika memang ada pertanggungjawaban, artinya ketika ada pesawat udara, pesawat antariksa yang jatuh, siapa yang bertanggung jawab? Seperti yang saya tadi kemukakan, ada beberapa aturan-aturan seperti halnya Liability Convention. Nah, Liability Convention ini merupakan
bagian daripada suatu konvensi yang mana pertanggungjawaban dari suatu negara manakala negara tersebut melakukan penerbangan ke ruang angkasa dan menyebabkan adanya kejatuhan pesawat atau pesawatnya jatuh ke negara lain. Nah, ini ada bentuk pertanggungjawaban dari negara peluncur tersebut. Bahkan ketika astronotnya jatuh pun ada diatur, yaitu negara yang mana astronot tersebut jatuh di suatu negara, maka negara tersebut berhak mengembalikan astronotnya ke negara asalnya. Dan negara peluncur tersebut juga berhak mengganti kerugian atau bertanggung jawab daripada serpihan-serpihan pesawat yang jatuh di suatu negara yang menimbulkan dampak akibat kerugian ataupun menyebabkan kematian dan lain-lain. Ini memang dijatuhi atau dipertanggungjawabkan kepada negara peluncur tersebut, Mas. Terima kasih. Ya, mungkin itu. Oke, terima kasih Mbak Tari atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Reza Nurrohman dari Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Pertanyaannya kepada seluruh pembicara, sebenarnya menurut Anda semua bagaimana urgensi adanya instansi khusus penegakan hukum dan keamanan ruang angkasa? Apakah sudah saatnya meniru Amerika, China, dan Rusia yang mempunyai instansi khusus seperti US Space Force dan lain-lain? Bisa Pak Adi atau Mbak Tari yang menjawab? Oke, saya boleh coba saya jawab ya. Mas siapa tadi yang bertanya? Mas Reza Nurrohman dari Universitas Terbuka. Reza Nurrohman. Oke. Untuk Mas Reza Nurrohman, terkait urgensi penegakan hukum di ruang angkasa, dalam hal ini adalah kepentingan nasional Indonesia. Ada dua, ruang angkasa atau ruang udara itu memang dua hal yang berbeda. Untuk hal ruang angkasa, kita memang agak sedikit miris. Terlalu jauh ekspektasi kita sampai dengan penegakan hukum di ruang angkasa. Masih di ruang udara atau masih di kaitan penegakan hukum secara equality before the law saja sudah kita ketahui rahasia umum bahwa Indonesia itu masih kurang berkeadilan. Gitu ya. Ini saya sangat sedih karena saya juga praktisi hukum. Ya, pengadilan kita sangat memprihatinkan. Apalagi ekspektasi Mas Reza Nurrohman ini luar biasa memang. Sudah sangat futuristik. Sampai penegakan hukum di ruang angkasa. Betul. Saya sendiri jadi sedikit tergelitik. Kemampuan ekonomi kita belum sampai ke situ. Belum sampai. Yang di ruang udara saja, masih ingat ketika peristiwa Bawean, itu kapal induk Amerika masuk ke Laut Jawa. Nah itu sedikit saya berikan analogi bahwa kemampuan Indonesia itu belum sanggup untuk menangkal yang ada di laut saja, belum sanggup, yang terlihat sangat jelas dengan alasan adalah Indonesia pemilik kedaulatan negara kepulauan. Sedangkan Amerika masuk ke wilayah Laut Jawa kita dengan sewenang-wenang, bahkan bermanuver dengan pesawat udaranya, dengan alasan bahwa Amerika tidak tunduk pada aturan hukum laut atau negara-negara kepulauan yang ada di
Konvensi UNCLOS 82. Nah, ini kan miris sekali. Penegakan hukum kita di laut saja tidak berani. Logikanya ketika ada kapal masuk ke wilayah kedaulatan Republik Indonesia, mau kapal udara atau kapal laut, seharusnya memang ditembak jatuh atau ditenggelamkan. Itu terutama di aparatur militer kita yang harus menegakkan hukum di laut. Ketika kita berbicara di udara, Angkatan Udara kita bicara. Ketika kita bicara di ruang angkasa, perangkat hukum kita belum ada. Sehingga memang untuk Mas Reza Nur Rahman, ini cambuk luar biasa buat Indonesia. Apakah Indonesia akan mampu menjadi negara yang maju? Tentunya disokong dengan ekonomi yang cukup, gitu ya, keuangan yang cukup, karena tidak sedikit. Kita kalau mau jalan-jalan ke Mars saja $2 juta. Itu duit kalau dikumpulkan di kamar itu recehan semua, penuh itu, luar biasa itu. Itu jalan-jalan saja sudah ada pihak swasta yang akan memfasilitasi kalau kita mau rekreasi keluar angkasa. Itu untuk negara-negara yang berkemampuan ekonomi cukup. Tapi ketika kita bicara dengan Indonesia, memang belum layak untuk itu. Saya kira itu, Mas Giovanno, jawabannya. Terima kasih Pak Ade. Ya. Mungkin Mas Reza sudah memahami. Dan untuk selanjutnya ada Asep Rosida, Fakultas Ilmu Hukum. Kepada pemateri, tolong berikan contoh kasus yang bisa terjadi dan belum ada payung hukumnya terkait ruang angkasa dan ruang udara. Mungkin Mbak Atari bisa menambahkan kelanjutan jawaban yang tadi, pertanyaan dari pertama. Ya, Mbak Tari. Ya. Kedengeran Mas suara saya? Kedengeran, Mbak. Oke. Ini videonya saya. Ini ada beberapa hal kasus terkait dengan kegiatan di ruang angkasa. Kalau teman-teman pernah update ya, yang terbaru berkenaan dengan penambangan di bulan yang dilakukan oleh pihak Amerika. Nah, ini merupakan salah satu yang bisa dikatakan baru ya memang, karena apa? Sumber daya di bumi ini kan semakin menipis, sehingga aspek ekonomis yang ada di dalam ruang angkasa pada akhirnya dieksploitasi oleh negara-negara maju yang memang memiliki kemampuan secara teknologi yang mumpuni seperti Amerika. Amerika beberapa waktu lalu melalui pernyataannya Donald Trump, dia akan melakukan penambangan di bulan. Nah, ini yang menarik adalah dari segi hukum ya, dari segi memang payung hukum secara internasional. Hal ini memang dimuat di dalam Moon Agreement yang mana terkait dengan eksploitasi ataupun eksplorasi di bulan. Ini dikhususkan untuk pemanfaatan atau kemanfaatan semua negara. Jadi nggak boleh nggak boleh negara-negara yang maju, katakanlah seperti itu, hanya untuk kepentingan negara-negara nasionalnya saja, tapi juga untuk kepentingan negara-negara lainnya. Nah, namun memang yang menjadi permasalahan adalah Moon Agreement ini tidak diratifikasi oleh negara-negara maju seperti Uni Soviet ataupun Amerika. Mereka menentang pada saat itu untuk meratifikasi Moon Agreement itu sendiri. Karena apa? Buat negara-negara maju, Moon Agreement ini merupakan
salah satu aturan yang bisa mengganggu aktivitas mereka untuk melakukan semacam aktivitas di ruang angkasa, dan salah satunya adalah penambangan di bulan. Sehingga apa? Sehingga ada payung hukum yang mungkin harus ada dan katakanlah ius cogens-nya gitu. Asas daripada yang harus ditaati oleh negara-negara yang memang masuk di dalam hukum internasional itu sendiri. Nah, ini yang menjadi masalah ya baru bagi negara-negara lain, khususnya negara-negara Indonesia ataupun negara-negara lainnya. Ini nanti dampaknya apa? Dampaknya lingkungan nanti. Karena memang akibat penambangan sendiri di bumi saja dampaknya itu lingkungan. Apalagi ketika melakukan penambangan di bulan. Ini yang nantinya akan terjadi akibat daripada lingkungan itu sendiri. Nanti saya nggak tahu akibat dampaknya apa. Yang jelas pasti akan berdampak pada lingkungan di wilayah ruang angkasa itu sendiri nantinya. Seperti itu. Makanya ini terkait dengan payung hukum, sebenarnya daripada payung hukum terkait Space Treaty itu memang sudah ada ya secara makna cartanya secara internasional, maupun liability maupun konvensi-konvensi internasional lainnya seperti liability agreement, lalu kemudian Moon Agreement. Namun semua aturan-aturan tersebut saya rasa perlu diperbaharui karena memang aturan-aturan tersebut sudah sangat lawas dan tidak mengikuti perkembangan saat ini. Karena itu tadi hanya negara-negara maju saja yang menikmati daripada sumber daya yang ada di ruang angkasa itu sendiri. Seperti itu. Baik, Mbak Tari. Terima kasih. Mungkin kelanjutannya untuk pertanyaan dari Utama Mahaputra Usman akan saya berikan kepada Pak Susanto. Lanjutan dari pertanyaan payung hukum terkait dengan 7 satelit pencitraan yang dapat diakses dan bukan dimiliki oleh Indonesia. Satelit pencitraan yang dapat diakses bebas dan bukan dimiliki oleh Indonesia dengan penguasaan negara di dalam kedaulatannya. Lagi tadi Pak Susanto juga bilang perlu ada dukungan dari partai politik ataupun legislatif di DPR sana. Baik, Pak Susanto. Kita rampungkan ajan dulu ya. Kita selesaikan ajan dulu. Siap. Ya, halo. Ya, halo Mas. Ya, Pak Susanto. Ya. Ini pertanyaannya, wah ini tadi sudah disinggung sama Mas Adi ya. Sejauh mana penguasaan negara ruang angkasa terhadap spesies Indonesia? Ada di satu yang dapat bebas dan bukan dimiliki oleh Indonesia. Mungkin kita ngambil poinnya, halo Mas, mungkin kita ngambil poinnya dalam dukungan pemerintah sendiri, Mas, terkait 7 satelit pencitraan itu, Mas. Begini, kabar terbaru yang saya update itu kita dapat di tahun 2019 kita dapat 3 slot orbit ya di geostationary orbit. Kita baru dapat 3 slot. Jadi setelah kita lobby melalui Kemeninfo ya, Kominfo, kemudian ada perwakilan dari seluler itu, kemudian ada perwakilan dari Deplu kita lobby di International Telecommunication Union. Itu satu komisi yang mengatur soal jatah-jatahan slot orbit itu, satelit di geostationary orbit. Kita baru dikasih 3 slot. Itu dan sudah jelas di sana bahwa kemampuan
diplomasi kita memang masih sangat terbatas. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Mas Adi. Keuangan kita terbatas, ya, teknologi kita juga serba terbatas. Jadi sementara ekspektasi kita tinggi. Ini tidak berbanding lurus dengan dengan kenyataan. Jadi saya pikir kalau kita mau menguatkan itu, mungkin kita bisa mulai dari undang-undang yang mengatur jarak ketinggian. Ini mungkin sudah ada, tapi nanti ditambahkan saja mungkin dari Mas Adi atau dari Pak Atari. Mungkin kita bisa akali pada ruang udara tadi. Ruang udara kan kita bisa atur. Tadi sudah dijelaskan Mas Adi perbedaan ruang udara dengan ruang angkasa. Mungkin kita bisa atur sedikit sampai mencakup ketinggian sebagian dari geostationary orbit itu. Jadi ruang udara kita tambah, tapi kita harus sebutkan dalam undang-undang ketinggiannya sampai berapa meter, berapa kilometer. Itu kalau bisa kita atur sampai mendekati atau mencakup sebagian dari geostationary orbit. Ya itu kemungkinan yang terbuka karena peluang itu ada dalam Konvensi Chicago tahun 1944. Kita sudah meratifikasi itu. Yang belum kita ratifikasi adalah Moon Agreement. Nah, ini agak repot. Jadi meskipun mereka mau menambang di bulan itu kita nggak ada urusan. Ya, dalam artinya kita nggak bisa ikut campur, gitu. Jadi mari mulai kita benahi sistem hukum nasional kita. Benar kata Mas Adi itu. Jadi mari kita benahi sistem hukum nasional kita. Kemudian teknologi kita, pemerintah kita supporting sistem pemerintah kita terhadap teknologi ini. Ya gimana ya juga saya agak sulit menjawab ini. Ini mestinya ada perwakilan dari pemerintah atau dari Kominfo yang harus menjawab ini. Sejauh mana mereka serius memperjuangkan untuk mendapatkan slot yang banyak untuk kita kirim satelit di geostationary orbit. Tapi pada kenyataannya kita cuma dapat 3. Ini saya kira hal-hal mendasar dan realistis yang perlu kita pikirkan. Jadi saya pikir. Oke, baik Mas Susanto, terima kasih. Karena waktu kita tinggal 2 menit lagi, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan para hadirin. Mohon maaf atas ucapan atau kesalahan. Oh ya, saya tambahkan sedikit. Ya, siapa? Ini saya ucapkan salam kenal dulu. Tadi saya lupa menyapa Pak Bambang Soekarno dari DPN ISRI. Halo Pak Bambang, salam kenal ya Pak ya. Ya, terima kasih, itu saja. Siap, mantap, merdeka, mantap, sukses selalu. Terima kasih juga untuk Pak Bambang sebagai Dewan Pembina ISRI serta Ketua Umum Pak Cahyo. Terima kasih. Dan saya kembalikan kepada MC, Mas Topan. Mbak Tari hebat ya, Mbak Tari. Sukses ya Mbak Tari ya, semua pembicara ya. Ya, oke. Halo? Terdengar ya suara saya? Oke, terima kasih kepada seluruh Bapak, Ibu-ibu, serta rekan sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di diskusi kita pada siang hari ini. Sebagai pengantar penutup, saya ingin menyerahkan forum diskusi ini kepada Mas Herman, selaku perwakilan dari ISRI Kota Bekasi. Silakan pada Mas Herman. Halo? Ya, halo Mas. Terdengar Mas suaranya. Oke, terima kasih atas kesempatannya dari Saudara MC, Mas Topan, kemudian Mas Giovanno sebagai sekretaris saya itu. Terima kasih, Bung. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para partisipan yang sudah hadir, kepada Bapak Bambang Soekarno, ya, Pak Bambang, perwakilan dari Ikatan Rakyat Indonesia, pengurus nasional. Beliau ini Direktur Pusat Hukum dan Advokasi ISRI Nasional. Nanti bisa kontak-kontak beliau, ya. Kemudian terima kasih Bapak Adi Purnomo Santoso,
Sarjana Hukum MH, kemudian kepada Mbak Atari Farhani, penulis buku yang kita bedah pada hari ini. Informasi pemesanan buku tentu nanti bisa langsung kepada bagiannya yang tadi sudah di-share. Kemudian terima kasih Bapak Susanto Puramono, SHMH, seorang akademisi hukum tata negara. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para panitia mewakili teman-teman pelaksana. Saya ingin menyampaikan beribu-ribu terima kasih, rasa hormat, rasa salut saya kepada para peserta narasumber panitia. Intinya adalah kemudian ini kita mengangkat tema antariksa ya dalam rangka untuk memperingati Hari Antariksa Nasional tanggal 6 Agustus kemarin, sekaligus juga Hari Konstitusi, sekaligus juga menyambut kemerdekaan. Yang pasti begini, webinar servis berikutnya nanti kita akan informasikan lebih lanjut ya, isu-isu aktual, isu-isu yang penting yang nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam webinar berikutnya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam hormat dari saya. Jangan sungkan untuk bisa terus mengikuti webinar. Terima kasih. Terima kasih ya, Teteh Fitri ya. Terima kasih kepada Mas Herman. Saya selaku host pamit undur diri. Mohon maaf jika selama memandu acara ini melakukan hal yang tidak berkenan maupun hal yang tidak disukai. Sekian dari saya. Untuk rekan-rekan selanjutnya, silakan bisa mengakses video diskusi kita pada siang hingga sore hari ini nanti di link YouTube yang akan saya bagikan melalui Mas Herman. Terima kasih. Saya akhiri kepada rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.